siapin cemilannya dan share video ini. Langsung aja kita masuk ke map pertama kita. Bermuda, here we go. Let's go. Kali ini pesawatnya sudah terbang membawa para survivors kita dari area Bullseye menuju ke Cape Town, dan ini agak sedikit jauh untuk mereka yang mau ngedrop ke area Mars Electric ataupun Rimdam Village. Mereka harus transit dulu, mereka harus lari-lari dulu sedikit untuk masuk ke area drop zone mereka. Tapi kita melihat ada pergerakan dari tim Galaxio yang sudah mendekati area Clock Tower, begitupun dengan West Bandits. Akankah terjadi kontes lagi atau enggak? Karena gue ngeliat pergerakan dari tim Galaxio pun sama anak-anak dari West Bandit ini nggak langsung benar-benar masuk ke area Clock Tower-nya itu sendiri. Oke, tapi kalau kita lihat itu dari Onyx, RRQ dan ANXL bergerak ke arah satu drop zone yang sama, namun dari RRQ Hide akhirnya memilih untuk berbelok nih Diga. Jadi mereka mau coba untuk bermain lebih safe terlebih dahulu. Apalagi kita tahu ini adalah week kedua. Tentunya di week pertama mereka udah saling belajar adaptasi juga dari drop zone lawannya. So mungkin kali ini akan meminimalisir tabrakan-tabrakan yang terjadi di early game. Tapi mereka turun di tempat yang sebetulnya sudah mulai dikuasai oleh anak-anak dari tim Rebellion Tower. Sebelumnya untuk Hide sendiri, mereka melakukan drop zone di area yang sebetulnya masih belum terbaca dan selalu saja bertemu dengan tim lain. Setelah pembelajaran di week kedua ini justru mereka juga bertempur, tapi kali ini dari tim Galaxio satu orang yang harus tumbang rupanya Julia. Oke, kita lihat kali ini dari Galaxio tersisa 3 orang player yang masih hidup. Kali ini harus berusaha untuk mengamankan placement point mereka dengan cara ya menurut gue mungkin lebih baik disengage aja, karena kalau misalnya mereka memaksakan dengan kekurangan manpower di atas daripada West Bandit ini gak akan bagus ke depannya. So mungkin menurut gue lebih baik untuk mengalah terlebih dahulu untuk bergerak di kemudian. Tapi ternyata dari sisi lain dari LX7 pun berhasil dijatuhkan. Belum ada penyelamatan. Kali ini kita lihat juga dari seorang Lexus Boy coba melakukan satu jump shot membalaskan temannya yang dijatuhkan, dan finally berhasil membalaskan seorang LX7 dan masih bisa diselamatin juga. At least mereka dikasih paham dulu, nggak langsung di end, dikasih dulu, dikasih tahu itu ya, nih jadi end dulu katanya, kita keruyukin dulu deh katanya. Emot dulu nggak sih, Emot Besti? dulu Besti, ya ampun. Yes, memang perebutan gengsi ya kalau kita ngomongin soal Clock Tower dari week pertama, dari match day pertama. Emang dari kedua tim ini selalu berebut area Clock Tower. Setelah West Bandits beberapa kali di match day pertama sendiri, mereka tim yang harus kalah untuk fight di area Clock Tower-nya itu sendiri. Tapi mereka membuktikan kalau mereka nggak mau kalah gitu dengan area yang ingin mereka kuasai. Mungkin setelah ini bakal terjadi replay lagi di round yang keempat nanti, kita nggak tahu, atau justru bakal ada salah satu tim yang ngalah. Kalau ngomongin soal ngalah, kita udah tahu kali ini si anak-anak dari Galaxio-nya mereka yang harus mundur ke area Rimdam Village seharusnya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di round 4 nanti. Akankah ada pembalasan dari tim Galaxio atau seperti apa? Karena kalau kita ngomongin soal Clock Tower dengan tim yang masih sama, dan kalau kita ngomongin prediksiin soal win rate dari kedua tim ini sama-sama 50%. Dari kedua tim ini pernah menang di area Clock Tower dan pernah kalah juga di area Clock Tower. Tapi kali sudah ada fight terjadi di Sentosa. Oke, kita lihat dari Hide. Ternyata harus diumpukan salah satu playernya. Mereka sama-sama udah notice dari tadi, mereka turun di satu area yang sama, itu di Sentosa. Satu player lagi coba untuk dikejar dari seorang Amerta dengan double barrel yang coba menyiapkan satu tembakan mencari respon goal yang cukup baik. Kita lihat juga terlalu sempit di sana. Satu player lagi berhasil dijatuhkan. Dua player yang lainnya mana? Masih coba dicari kali ini seorang Vori 25. Masih mencoba mencari celah, cari keberadaan teman-teman dari Hide, yang gua rasa dari Hide sendiri player yang tersisa udah mulai melakukan pelebaran sayap. Mereka nggak ada di satu area yang sama, mereka coba untuk mengecoh fokus dari teman-teman tim Rebellion itu sendiri ya. Ya memang sempat kalau gua ngeliat pergerakan dari tim Rebellion sendiri agak sedikit terkecoh dengan nge-hide-nya para player dari tim Hide ini sendiri. Sehingga ya itu dia, bahkan 2 orang yang tersisa atau bahkan ternyata sisa Okaner saja ya. Sisa Okaner saja ini masih belum bisa ditemukan oleh anak-anak dari tim Rebellion Tower itu sendiri. Tapi strategi hiding yang dilakukan oleh anak-anak dari tim RRQ Hide ini sendiri justru malah menjadi malapetaka ketika satu persatu membernya justru malah terbaca pergerakannya oleh anak-anak dari tim Rebellion Tower itu sendiri. Dan gue ngelihat ada ketidaksiapan juga dari seorang Johan untuk melakukan fight
dan agak kurang waktu saja ketika tadi dia ngegas mobilnya. Frus ketemu ternyata satu orangnya di arah dalam dan RRQ Hide lagi-lagi harus jadi tim pertama yang terpulangkan ke lobby. Bahkan gua dengar suara teriakan-teriakan di area belakang karena mereka begitu antusias untuk menjalani fight malam ini. Iya betul banget, padahal kalau menurut gua itu ada waktu yang cukup ya dari mereka awal turun. Dua tim tersebut turun di Sentosa barengan itu sampai mereka tadi melakukan team fight itu sebenarnya ada jarak waktu yang cukup untuk mereka sama-sama melakukan research. Tapi gue nggak tahu kenapa mungkin tadi juga ada salah satu player dari tim RRQ Hide yang terculik terlebih dahulu yang akhirnya itu menjadi informasi yang cukup baik untuk musuhnya dan akhirnya bisa untuk ditatakin sekaligus gitu. Tapi gak masalah, RRQ Hide mungkin masih pemanasan, ini masih match pertama, tenang aja masih ada match selanjutnya. Dan kita move lagi ke arah POV dari teman-teman NXL di mana kita lihat juga ada The Pillars OP di arah bawah yang sudah dihujani peluru yang cukup panas oleh teman-teman dari NXL. Namun masih terlalu sempit visionnya, so masih belum terlalu terlihat jelas karena kalau bisa gue bilang dari NXL sendiri dengan high ground yang cukup tinggi kali ini bisa jadi enak untuk lihat ke bawah atau enggak bisa jadi semakin sulit karena banyak banget compound yang ada di bawah yang bisa menghalangi teman-teman dari The Pillar OP. Selama gua main Refire belakangan ini ya, honestly ini adalah salah satu area yang sulit untuk di-hit dan kalau misalkan lu mau ngeras ke area atas yang dihuni oleh NXL ini bener-bener susah banget. Gua main di ranked aja ya buat ngeras ke sana tuh parah men, susah banget karena untuk tangga ke arah atas ini itu nggak ada ininya bro, penyangganya yang di sampingnya. Jadi kalau misalkan lu kepleset doang di sana karena buru-buru buat ngeras itu bisa saja jatuh. Dan kalau misalkan lu mutusin buat ngeras ke arah atas ini memang resikonya tinggi. Yang di atas tentu udah bakal lebih siap buat ngelakuin fight-nya. Tapi kalaupun misalkan kayak lu ngelakuin tembakan dari bawah ke arah atas itu nggak bakal dapat vision sama sekali. Kecuali yang di atas itu benar-benar kayak ngeliatin kepalanya. Sekalipun dapat knockdown ini bakal susah banget buat di-end. Dan rasanya kalaupun lu punya granat dengan adanya Beaston pun nggak bakal nyampe ke atas. Iya nggak bakal nyampe karena jaraknya terlalu tinggi. Tinggi. Emang benar sebenarnya itu jadi lebih sulit untuk di fight back, benar karena dengan posisi yang cukup tinggi. Tapi ya tadi seperti yang gue bilang, visionnya akan jadi lebih sedikit minim. Kenapa? Karena mereka tinggi banget, sekalinya mereka dapat headshot seperti yang kata Bigan itu bakal sulit nge-ending. Kenapa? Karena di bawah itu banyak obstacle ataupun compound yang bisa dimanfaatkan sama musuhnya untuk melakukan proses reviving gitu kan. Dan kita lihat kali ini dari The Pillar OP yang mana tadi sudah dihujani peluru. Tapi kita move lagi ke arah SAS Alpha Inc. Ada Jojo dan kawan-kawan yang gue rasa dalam segi resource mereka sudah cukup untuk melakukan fight. Dan sudah terlihat adanya pergerakan dari vehicle yang sudah dikendarai oleh teman-teman dari tim Echo ternyata ini Bigan. Ya kalau ngomongin soal SAS Alpha Inc. sendiri mereka tidak terlalu banyak melakukan perpindahan tempat, tidak terlalu banyak melakukan rotasi. Mereka percaya dengan resource yang mereka miliki di area mil dengan seharusnya mereka punya glual juga yang cukup banyak. Apalagi kalau kita ngomongin zonanya ini nggak jauh-jauh banget dari area mil gitu. Jadi mereka nggak terlalu punya PR banyak untuk fight masuk ke dalam zona selanjutnya gitu. Mungkin hadangan mereka bakal lebih ke grounding dari area mil itu sendiri karena emang kalau kita ngomongin area mil ke arah bawah ini turunnya bener-bener turun banget. Tapi ini dia ngecek landmine tapi diledakinnya pakai badannya dia gitu. Tiba-tiba diledakinnya dari situ dan tes ilmu bener. Tapi nah dia kan raja ledakan gitu. Raja ledakan. Jadi dia sebenarnya kebal juga sama ledakan-ledakan. Karena dia raja ledakan gitu kan, tukang granat. Dan kita kali ini dari The Pillars OP sudah menotis keberadaan teman-teman dari tim Echo Sport yang mana kali ini cukup dipantau aja. Mereka nggak mau open fire duluan karena juga kalau kita lihat dari segi posisi ini dari The Pillars OP sendiri, ini posisinya nggak enak. Mereka ada di satu ruangan yang kecil dan sempit. Jadi sekalinya mereka diras itu bakalan ya Allah, innalillahi gitu ya. Harusnya emang gak enak. Karena enak banget. Gue juga agak sedikit bingung kenapa mereka milih area di arah sana. Padahal tadi mereka sempat ada rumah, tapi kali ini sudah ada fight. Oh, hati-hati dari seorang Rama. Berhasil dijatuhkan begitu saja. Ruang gerakan cukup terbatas. Kali ini The Pillars OP harus berjuang cukup keras. Kita juga di tahun depan. Kronos pun sudah diaktifkan. Ada glual yang coba di-pop up. Kali ini coba untuk ditutup jalan masuknya. Tapi ini bakal jadi malapetaka. Ingat, di luar sana ada Eko juga yang bisa memantau mereka. Tapi dari Rebellion juga tidak pantang menyerah. Masih ditungguin aja kita dari Amerta dengan double vectornya sudah disiapkan. Ada suara granat-granat yang sudah mulai di-spawn. Kali ini dua player tim RBL pun harus hilang begitu saja. 2 versus 3 kali ini. Namun kondisinya dari The Pillar OP, mereka ada di ruangan yang cukup sempit. Yang mana sebenarnya kalau tim RBL pengen coba end, tinggal lempar granat mungkin itu udah bisa
menghancurkan formasi dari teman-teman The Pillars OP. Tapi mungkin coba ditungguin terlebih dahulu, gak mau terburu-buru, gak mau ceroboh juga sama pergerakan mereka. Nah memang gue mau lanjut lagi honestly untuk posisi dari The Pillars OP ini emang kalau kita ngomongin soal gak enaknya ya jelas seperti yang lu bilang dengan lemparan satu granat aja bisa jadi satu squad itu rata. Tapi ya gue juga nggak tahu Rebellion ini mereka harusnya nggak tahu gitu di area tersebut ada penghuninya gitu karena tiba-tiba mereka turun dari vehicle mereka gitu. Kalaupun misalkan mereka tahu ini harusnya mereka bisa aja kayak muter-muterin dulu buat narik informasi gitu. Muter-muterin satu kompon yang dikuasai oleh anak-anak dari The Pillars OP karena insting pro player itu biasanya tinggi. Kalau misalkan benar-benar ada orang yang mereka gak bakal tiba-tiba langsung ngeras, ngedistraksi dulu biasa dari anak-anak pro player itu sendiri. Tapi satu kerugian karena memang misinfo dari anak-anak Rebellion Tabor setelah mereka tadinya mau fight sama The Pillars OP dari atas. Ada Eko Esports yang nembakin mereka juga dan posisi mereka ada di luar. Bahkan rupanya kali ini Tayo berhasil menumbangkan Cory. Posisi mereka ada di arah luar sementara The Pillars OP mendapatkan resource dari satu orang tapi kali ini ia tumbang juga Julia tapi RBL sudah dipulangkan di posisi ke-11 dan The Pillars OP dengan grounding ataupun compound mereka yang sangat sulit mereka masih bisa bertahan sejauh ini. Well, at least mereka nggak terlalu nggak terlalu cepat untuk diratain ya. Tapi di sisi lain ternyata West Bandit pun berhasil diratakan begitu saja oleh teman-teman dari tim Galaxio. Di sisi lain kita lihat dari Onyx kali ini benar-benar dapetin untung yang benar-benar banyak. Kenapa? Karena dia sekalinya datang itu banyak banget tim di sana yang bisa aja jadi makanan empuk buat teman-teman dari tim Onyx itu sendiri. Tapi kita lihat kali ini dari tim Madura Prime bakal coba untuk masuk ke area pertahanannya dari teman-teman tim Galaxio yang baru saja meratakan teman-teman dari tim West Bandit. Sudah mulai ternotis kehadirannya, ada granat yang coba dilempar. Hujan granat kali ini bakal coba di-spam ke arah lantai 2. Namun ternyata dari Metso berhasil mendapatkan satu play dari Madura Prime. Menjadi informasi yang cukup baik. Di belakang gua ada seorang Metso coba untuk bertahan sejenak. Tidak bisa dari tembakannya. Kita lihat kali ini coba untuk memutar, mencari sedikit celah, menahan dulu, gulung-gulung medkit terlebih dahulu, medikasi dulu biar aman. Tapi hati-hati kita juga ada seorang nating yang ternyata sudah berhasil dijatuhkan. Metso pun begitu kita lihat juga di arah luar. Ternyata Madura Prime berhasil diratakan begitu saja Galaxio, dua tim sekaligus. Pertahanan yang sangat kuat dari anak-anak tim Galaxio dan memang apa yang dilakukan oleh anak-anak dari tim Madura Prime dengan tiba-tiba melakukan rush tapi mereka pun nggak tiba-tiba masuk juga. Mereka juga cukup waspada. Mereka mencoba untuk melakukan setup dengan adanya ledakan yang disiapkan dari belakang oleh seorang Force tapi memang pada akhirnya rupanya tadi salah satu player dari Madura Prime yaitu Force tadi udah keculik duluan. Udah kena headshot duluan yang ngebuat manpower yang harusnya dari Madura Prime ini punya pertahanan yang kuat dulu sebelum melakukan penyerangan justru malah tumbang duluan satu orangnya. Itu yang menjadi kunci supaya anak-anak dari tim Galaxio ini bisa keluar dan match triple ataupun quadra kill yang berhasil didapatkan di satu area yang sama. 8 kill benar-benar pure dari dua tim ya. Tadi emang anak-anak dari West Bandits yang rata setelah tim Galaxio-nya dipukul di area Clock Tower. West Bandit-nya diratain sama Galaxio di area Kota Tua. Tapi kali ini fight sudah terjadi karena Randy dan juga Anavar tumbangkan ketika mereka akan masuk ke dalam zona selanjutnya dan fight tentunya akan terjadi sesaat lagi. Oke, Galaxio yang baru kita bincang-bincang barusan ya. Ternyata dua playernya harus berhasil dijatuhkan dari arah high ground. First Riders kali ini memberikan mimpi buruk tentu untuk teman-teman dari tim Galaxio masih tidak tersentuh. Namun ternyata dari seorang Lozi pun berhasil menerima tembakan balasan yang cukup legit. Ada granat yang coba dilempar ke arah depan tapi di sisi lain Bocil dan juga Gedai ternyata harus merasakan panasnya tekanan yang diberikan oleh teman-teman dari NXL. HTT ada Skylar yang coba untuk diluncurkan, menghancurkan beberapa glue yang sudah di pop up. Namun dari arah atas Lozi terlalu overpick gua rasa yang akhirnya berhasil ditumbangkan juga. Hati-hati pembalasan yang cukup luar biasa dari Galaxio kali ini tidak akan gentar begitu saja. Granat sudah mulai di spam ke atas tapi di sisi lain Randy pun dengan senjata Janam M79 berhasil mendapatkan satu persatu teman-teman dari First Riders. Dan kita lihat dari sisi lain Gardu ternyata datang untuk mengacak-ngacak baru dari tim NXL tapi di sisi lain kita Kimit Z juga harus hilang begitu saya Bigan.
Tim Galaxy dengan 10 kill tapi hanya mencetakkan 1 orang saja, dan memang zonanya ada di arah anak-anak dari tim NXL dengan grounding yang sangat-sangat tinggi ini yang berhasil mereka manfaatkan untuk nge-take down siapapun yang ada di arah luar. Ses Alpha sudah tereliminasi bersama mereka tim Galaxy di arah luar sana. Gak bisa ngehit ke arah anak-anak dari tim NXL, bahkan gak ada yang bisa nembak, bahkan Jar dari arah atas berhasil merupakan satu player dari lawannya di arah bawah dari tim First Rider rupanya yang bakal sulit juga untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara Eko masih coba untuk bertahan terlebih dahulu. Di arah luar masih ada Pilas Opi dan juga tim Onyx Olympus yang masih coba untuk bertahan. Di arah luar sana Ian berhasil menumbangkan Zixia, bahkan di saat-saat yang sangat sulit Borkai masih berupaya untuk melemparkan granat-granat untuk arah tim Onyx Olympus yang belum mendapatkan poin kill sama sekali. Sekalipun tadi mereka berhasil mendapatkan banyak sekali knockdown yang diberikan ke arah lawan-lawannya, tapi kali ini Gardu harus benar-benar direlakan, tereliminasi begitu saja. 2 orang tersisa dari tim Onyx Olympus bakal masuk dalam zona selanjutnya, ditahan oleh 2 tim sekaligus. Di arah sana ada NXL dan juga tim Eko Esports. Granat dilemparkan terkena ke arah seorang Tayo. Zixia berhasil mendapatkannya, tapi Olympusnya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Oke, kita lihat kali ini POV di teman-teman Eko Esports, di mana dengan satu kampung yang coba untuk mereka maksimalkan sudah ada di pinggiran zona, at least nggak terlalu jauh untuk masuk. Oh my god, The Pillars OP pun harus puas di posisi kelima. One hit, one kill, langsung hilang begitu saja. Eko, walaupun hanya 5 poin eliminasi aja, but mereka sudah bermain dengan sangat stabil kali ini, bahkan sudah masuk ke arah top 4. Dan di sisi lain, NXL masih ada di posisi ini, Bigan. Buset, mereka nggak ada yang bisa nembak ke arah atas gitu loh. Masalahnya mereka sendiri nembak ke bawah tanpa kena hit sama sekali. Mereka udah dapat 6 kill gitu sejauh ini, tapi M Turino kepleset dia rupanya, wah. Turun ke arah bawah. M Turino untung nggak panik. Untung masih bisa selamat, tapi dia nggak punya medkit karena resource-nya mungkin sudah terkikis di awal-awal tadi. 1 orang sudah turun ke arah bawah. Jadi informasi untuk anak-anak dari tim Bigetron Rose juga rupanya My Putra sudah memegang wall. Ada Sion di arah depan sana yang dari atas perlahan sudah mulai turun juga. Berhati-hati, meskipun hanya sendirian di arah bawah, tapi tetap respect dengan siapapun lawan yang ada di arah sana. NXL mengendap-ngendap turun ke arah bawah, nggak mau kejadian kayak M Turino. Lari turun kepleset, wah. Rugi sendiri, tapi kali ini rupanya Von berhasil menumbangkan 3 orang dari tim Eko Esports. Ledakannya kembali diberikan triple kill sekaligus pembuka kill untuk anak-anak dari tim Bigetron Rose juga rupanya kali ini. Masih ada 4 orang, masih sangat lengkap. Sang Raja Granat ditumbangkan dengan granat. NXL sudah mulai turun ke arah bawah, tapi kali ini banyak terjadi. Vonnya sudah berhasil ditumbangkan. Sion juga masuk, tapi terkena ledakan, terkena zona juga rupanya. Eko tumbangkan ini menjadi Buya untuk tim NXL. Gue kira keras ya katanya. Yo, Langsung dikasih tahu deh. So, congratulations, NXL menjadi Buya pembuka kita hari ini. Wow, ternyata berdiam diri di posisi tersebut akhirnya membuahkan hasil ya. Nah, tapak doang mereka di tower atas sana. Tapak dan doang. Gua, aduh, ini harus dipertanyakan sama Bung Surya sih, wajib. Ya. Siapa kira-kira kata Bung Surya dukun zonanya dari tim NXL? Karena gua ngeliat juga dari season lalu, setiap mereka berhasil laputan Buya, itu mereka bermain dengan sangat pasif. Mereka diem dari mid game sampai late game